الصديقين، خصوصا إلى مؤلف هذا الكتاب، نفعنا الله بعلومه في الدنيا والآخرة آمين. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد، طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وقوت الأرواح وغذائها، وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. رب زدنا علما وارزقنا فهما وألحقنا بالصالحين. Bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin hadirat sekalian, alhamdulillah pada kesempatan subuh ini Allah Subhanahu wa taala masih memberikan taufiknya kepada kita bersama untuk bisa melaksanakan acara rutin kita sebagaimana biasa. Semoga Allah Subhanahu wa taala selalu mengampuni segala dosa dan kesalahan kita dan memudahkan segala urusan kita dan menyembuhkan segala penyakit yang ada di badan kita dan menghindarkan kita daripada segala wabah penyakit dan membimbing hidup kita sehingga kita menjadi orang yang husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala, nafa'ana Allah bi'ulumihi fid dunya wal akhirati amin. Pembahasan kita masih hal-hal yang berkenaan sunnat di dalam sholat. Wa tusannu jalsatul istirahah, sunnat kita duduk istirahat fi kulli rakatin yaqumu ba'daha, pada tiap rakaat berdiri sesudahnya. Jadi antara perpindahan antara satu rakaat ke rakaat pertama, rakaat kedua, rakaat ketiga ke rakaat keempat, itu sunat kita duduk istirahat. Jadi maksudnya begitu kita sujud, kada langsung berdiri Allahu Akbar, kada. Jadi begitu sujud Allahu Akbar, duduk sebentar, lalu hanya berdiri. Nah itu sunnah. Itu termasuk sunnah fi kulli rakatin yaqumu ba'daha, pada setiap rakaat kemudian bangun sesudahnya. Wa waqtuha 'indal qiyamir rakaatil ula, dan waktunya itu ketika dari rakaat pertama. Begitu juga dengan wasalisah, rakaat yang ketiga. Sedangkan rakaat kedua itu kita tasyahud awal. Wa yusannu takhfifuha, dan sunat meringankannya, artinya duduknya itu jangan terlalu panjang benar. Fala yutawwiluha ziyadata ala jalsatil julusil bainas sajdataini. Jadi jangan sampai panjangnya itu melebihi daripada duduk di antara dua sujud. Wa yusannu maddu takbir min ibtida'i rafihi minas sujudi ilal qiyam. Sunnat kita memanjangkan takbir mulai min raf'ihi, daripada mengangkatnya, minas sujud, dari sujud ilal qiyam, sampai qiyam. Jadi begitu kita sujud Allahu Akbar, itu sunnat dipanjangkan. Jadi jangan Allahu Akbar dikairong duduk tasyahud akhir sekalinya masih berdiri. Jadi dipanjangkan takbirnya. Wa yusannu maddu takbir, sunat memanjangkan takbir min ibtida'i raf'ihi, dari mulai mengangkatnya itu minas sujud, dari sujud ilal qiyam, kepada berdiri. Wa yusannu tashahhudul awwal, dan sunat pada tasyahud awal. Wa yusannu fihi ma qad taqaddama fi tasyahudil akhir, dan sunat juga apa yang telah terdahulu dari tasyahud akhir, illa salatu ala ali, kecuali salat pada salawat kepada keluarga Nabi. Fa fiha khilafun, jadi ulama khilaf.
Nah lalu di situ kita tasyahud itu Pak, nang apa bersalawat itu kan ada Allahumma sholli ala Muhammadin, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin. Wali adabi dzul tawili walau ata biha fayaqul. Walaupun sidin menyatakan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala alih misalnya. Nah itu. Ya masalah sayyidina itu memang khilaf di antara ulama lah sayyidina. Itu mungkin sudah kita bahas sayyidina dengan tidak pakai sayyidina. Cuma yang jelas ulama pakai sayyidina itu adalah dengan mengambil hukum kias. Hukum kias. Mungkin kada pula kita permasalahkan itu. Al-i'timadu biyadihi alal ardi indal qiyami minas sujudi awit tasyahudi awit istirahah. Al-i'timad, jadi menyandarkan kepada biyadihi dua tangannya ke atas tanah, maksudnya ke atas lantai indal qiyam. Nah jadi waktu berdiri itu gini, disandarkan tangannya. Ketika berdiri dari sujud awit tasyahudin atau dari tasyahud au istirahatin atau dari duduk istirahat. Tasbihu minar rajuli wa tasfiqu minal mar'ati idza nabahahuma syai'un. Jadi dikatakan bertasbih bagi laki-laki dan bertepuk tangan bagi perempuan bila mengingatkan sesuatu. Nah itu. Misalnya ada sesuatu yang tidak salah dengan imam. Nah kalau lelakian cukup dengan at-tasbihu minar rajuli wat tasfiqu minal mar'ati. Nah, jadi kalau laki-laki bertasbih subhanallah, misalnya imam kada ingat rakaat kedua atau kada ingat tasyahud awal, kita boleh ingatkan dengan subhanallah. Atau imam kada ingat ruku langsung sujud, begitu misalnya lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad, Allahu akbar, langsung sujud. Nah maka bagi kaum laki-laki itu cara menegurnya dengan subhanallah. Lalu subhanallah yang diucapkan ini jangan meniatakan menagur. Bila kita membaca subhanallah niatnya menagur itu batal sembahyangnya. Jadi niatnya itu tasbih, niatnya itu zikir sekalian menagur tuh boleh. Atau niatnya zikir aja subhanallah. Nah zikir aja niatnya atau bertasbih aja niatnya tuh boleh. Tapi bila niatnya membaca subhanallah untuk menagur, itu ulama ada sebagian menyatakan itu membatalkan dengan sembahyang. Nah makanya karena bilanya terjadi itu, baik bilanya ketahuan orang niat menagur lawan nang niat bertasbih. Misalnya imam ini lah kada ingat, anggaplah kada ingat imam ini rokok langsung sujud. Jadi ujar si makmum subhanallah. Nah itu niat cinta. Biasanya tenang itu anu toh zikir. Tapi bila niatnya menagur itu kadang-kadang bisa terbawa terbawa kada nyaman kena. Subhanallah ya. Kada bangun-bangun juga subhanallah. Nah itu bisa niat menagur toh. Jadi niatnya ujung-ujung diniatkan untuk berzikir dengan menagur sah. Atau niatnya berzikir saja sah. Tapi bila niatnya hanya semata-mata menagur ataupun yang diucapkan itu tasbih, ulama menyatakan itu bisa membatalkan dengan sholat. Nah ini bagi laki-laki. Kalau bagi perempuan, wat tasfiqu minal mar'ah, dan bertepuk tangan buat perempuan. Nang ditepuk ini belakangnya. Nah gitu. Jangan kene. Nah itu petapuk lain tuh itu tapuk nang ada sembahyang nih tuh. Nah jadi nang ini yang kita tepuk nah. Nah itu kalau babinian. Cuma babinian mana pun kada kada jauhan benar. Jauh. Nah itu kalau parah mungkin. Jadi laki-laki dengan menagur. Nah jadi itu tasbihnya itu. Makanya kita perlu juga kita membahas nah kayak apa kalau imam batal. Nah, kemarin tuh kejadian baik di Masjid Ulun Sorang sembahyang. Ulun batal di rakaat pertama limbah sami Allahu liman hamidah batal ulun. Jadi mau batal tuh ya, mau batal tuh panderai pada ayo nah maju di belakang ulun batal. Nah, rupanya di belakang ini bingung juga apa ya. Jadi jangan maju. Nah itu batal sudah nyuruh maju. Nah saya kira Pak Haji maju. Ya gitu nah. Sudah menyabet maju menepuk berapa kali maju. Ya nah jodoh deh. Sahaja ini maju pulang sini langsung sujud.
Oh bingung aja sebelataan. Hanya berdiri, ibunya maju, Allahu Akbar, dia sujud pulang. Sujud, nah itu mungkin kepanikan malah. Nah itu baik. Itu kan kita pelajari itu masalah itu. Imam tuh nadanya batal, jangan kada sembunyian. Ini mau batal langsung hilang aja. Itu kejadian dulu ditakuni orang lah. Ini kejadian bujur Pak Haji aja. Sumbayang subuh. Itu kayaknya itu di Sungai Mesa. Si orang Sungai Mesa. Makanya. Jadi sembahyang subuh. Pas sujud akhir, imam ini batal bahini aja. Lawas sujud ada bangun-bangun. Jauhnya kenapa nih? Ada sikung bangkat. Hilang imam. Nah ini baik ini nang kayak apa hilang imam. Nah di belakang ada wali maju, anak maju nang kayak apa? Mun maju bating kaung apa imaman situ batal pulang han itu baik. Nah itu karena kita perlu kita pelajarin itu. Kita itu bab masalah sujud sahwi. Han itu. Nah makanya bila akademi sama Nagorne pernah juga kejadian. Sidin kada ingat surah waktu sembahyang tarawih. Nah situ kada ingat membaca surah Al-Fil. Jadi ujar si makmum ini alam tarakai, alam tarakai, alam tarakai ya. Ande pak, jangan jadi mau menagur terus nang alam tarakai, ma alam tarakai fa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Itu aja. Ini kan alam tarakai di sini. Nah itu pak itu perlu jualnya kita panik, kayak menagur nih ya kalau, nah ini. Nah jadi kalau babinian at-tasfiq, nah itu. Tasbihu minal mar'ah wa tasbihu minar rijal. Jadi bertasbih untuk kaum laki-laki. Al-khusyu'u fi kulli salatin, al-khusyu'u fi kulli salat. Hendaklah khusyuk dalam setiap salat. Nah, khusyuk ni apa nang alih ni khusyuk ni. Wa huwa sukunul a'dha'i ma'a khuduril qalbi wa tadabburil qira'ati. Khusyuk itu nang kayak apa? Sukunul a'dha, anggota tubuhnya ini tenang, sembahyang. Allahu Akbar, tenang. Nah ini tenang nih, jangan nih baru-baru jenggot. Nggak Arab gitu, lo Arab apa ya? Arab, oh gitu Arab no, jenggot dikusut, no, ini itu kan khusyuk pak. Memang 3 kali bergerak kira-kira dibahasnya. Bergerak 3 kali berturut kita 2 3 ini batal baik. Tahu jadi imam misalnya Bismillahirrahmanirrahim. Oh, kan lagu geleng-geleng kepala. Batal itu. Jadi benar supaya yang bergoyang-goyang kena. Alhamdulillahirabbil alamin. Oh, batal itu, Pak. Itu hati-hati mana itu. Membatalkan ada membahas tentang hal-hal yang membatalkan wudu. Ya termasuk berdehem juga nah hati-hati mana berdehem. Jangan berdehem-dehem sembahyang. Imam sahut makmum nang mendehemi nyamu hilang ah. Imam sahut alhamdulillah. Itu makmum mendehemi ya kan 20 kali tak makmum berdehem kan dah hilang-hilang sarahnya imam itu. Nah makmum nang berdehem itu nah itu kena berdehem di mana? Tanah noh namanya dalam fikih itu. Itu bisa membatalkan juga. Nah, al-khusyu'u fi kulli salati, khusyuk di dalam sembahyang. Wa huwa sukunul a'dha'i ma'a huduril qalbi, yaitu sukunul a'dha, tenangnya, nah, a'dha senang, tenang. Kemudian ma'ahuduril qalbi menghadirkan hati. Artinya nah kita gawina. Ini ruku Allahu Akbar. Nah kayak kita contohkan kamen ruku mandak tangan wadu'ul yadaini ala rukbataini mandak tangan di atas dua lintuhut nasbus saqaini wa fakhidaini meluruskan, menancapkan lurus, tegak lurus, saqain ini betisnya, fakhzain begitu juga dengan pahanya bagi yang mampu. Kemudian nih mirfak dengan jam ini jangan terampit, begitu juga parut dengan paha jangan terampit. Nah itu. Nah kita waktu sembahyang tuh ingat bujur, mandak tangan, maka ini sudah kita pelajari, yaitu
tahta sadri ala rukbat ala surrat ala surrah. Jadi di bawah dada, di atas pusat. Nah kita ketika sembahyang itu ingat nah kita gawi tata cara sembahyang sesuai yang kita pelajari di fikih, itu namanya hudurul qalbi. Sembahyang kita menghadirakan hati. Kan itu melihat ke arah tempat sujud. Nah, lihat tempat sujud, begitu terpaling melelek sini, paling akan pulang. Nah, itu namanya hudurul qalbi. Nah, ini bagian daripada khusyuk sembahyang. Jadi kita termasuk sudah dikatakan khusyuk sembahyang. Wa tadabburil qiraati, mentadabburi bacaan. Nah, tadabbur ini baik tinggi makamnya. Jangan orang belajar apa jong ilmu tasawuf ada makam naranya. Tadabbur qiraah ini merenungi bacaan. Nah, kalau kita kada merenungi bacaan, barang kita maitihi huruf nang kita baca. Bismillahirrahmanirrahim. Himnya panjang, jangan sampai Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirabbil alamin, Arrahmanirrahim. Nah, itu kan hilang ya-nya. Arrahmanirrahim, Arrahmanirrahim, Malik yaumiddin, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Nah, itu. Jadi bujur-bujur kita, barang kita kelas kita ini maitihi bacaan aja dulu. Jakanya kawa atau pala jakanya kawa, huruf Al-Fatihah itu semuanya hafal. Nah kita baca nah, Bismillah, ba, sin, mim, alif, lam, Allah. Gitu nah. Ar-Rahman, alif, lam, ra, ha, mim, nun. Ar-Rahim, alif, lam, ra, ha, mim, nun, ya, mim. Misalnya gitu. Ar-Rahim, bukan Ar-Rahim. Bismillahirrahmanirrahim. Nah jangan Bismillahirrahmanirrahim. Ini itu Pak kita bisa membacaan nangka itu kadang-kadang karena imam sudah ruko, kita ini menyapatakan membaca Fatihah, atau imam sudah membaca ayat, misalnya dia membaca ayat misalnya summa latus'alunna yawma idzin 'anin na'im. Kita ini hendak menyempurnakan Fatihah karena kita terlambat, kan sudah kita bahas kemarin masalah masbuk, sudah harusnya. Sudah masalah masbuk pada rukun sholat kemarin itu. Lalu kita ini karena hendak menyempurnakan Fatihah, lalu membaca Fatihah hancap-hancap, terpuntal Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Itu Pak bacaannya kacau. Mudah-mudahan bian. Kada disuruh kita bahancap-hancap, padahal sudah kita pelajari di dalam masbuk. Masbuk itu siapa? Orang nang kadada mempunyai waktu nang leluasa membaca surah Fatihah sampai selesai. Kada dituntut kita menyelesaikan Fatihah, bacalah semampu kita. Yang penting membacanya bujur. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Allahu Akbar, ya imam Allahu Akbar juga kita. Nama kita membaca nak itu nak ada tuntung kita membaca karena kada ada waktu leluasa membaca surah Al-Fatihah disebabkan kita terlambat datang. Jauh lebih baik itu baik kita kada tuntung membacanya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Allahu Akbar, ya imam Allahu Akbar. Daripada kita baca Bismillahirrahmanirrahim, Ar-Rahmanir-Rahim, Maliki yaumiddin, Iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahu Akbar ya imam, Allahu Akbar ya makmum. Itu bacaannya kacau. Kada dituntut kita membacanya bahancap-hancap itu. Nang penting kita baca dengan santai, tenang, tadabburil huruf atau tadabburil qiraah. Itu belum tadabbur qiraah ini apa maknanya? Bismillahirrahmanirrahim. Segala puji bagi Allah Tuhan seluruh sekalian alam. Mun orang memahami kada layak kada nang berhak dipuji dialami kecuali Allah. Allah nang dipuji, dada manusia. Ar-Rahmanir-Rahim. Allah Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Itu kalau orang mentadabburi, Allah Maha Pengasih, rahmat itu Allah curahkan kepada siapa saja. Harta kekayaan Allah berikan kepada semua orang. Nang sumbayang dapat harta, nang kada sumbayang dapat harta, nang Islam dapat harta, dapat rezeki, nang kada Islam, nang Islam pun dapat rezeki. Itu rahmat naranya Ar-Rahman. Cuma kalau Ar-Rahim
Allah Maha Pengasih. Tidak semua orang yang Allah kasih Allah sayangi. Nang disayangi itu kena sebab Ar-Rahim, yaitu ketika kita meninggal dunia. Wah, jangan doa juluna irhamna ya Rahim, irhamna ya Rahim, idza sirna min ashabil kubur. Sayangi ulun ya Allah kalau sudah menjadi penghuni ahli kubur. Nah, nang rahim ini khusus buat orang nang beriman. Nang rahim ini khusus buat orang nang penyembahyang. Tapi kalau masalah rezeki Ar-Rahman, rahmat Allah Subhanahu wa taala. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Tidaklah kami utus kamu wahai Nabi Muhammad tapi membawa rahmat untuk alam semesta. Nah itu rahmat. Nah itu tadabbur qiraah wahai. Bila tadabbur qiraahnya tak nupang tak dalam sedikit ampun orang bacaannya itu. Nah maksudnya maknanya itu. Nah itu namanya tadabbur qiraah. Ayolah kita awam nih kada kawat tadabbur qiraah barang maitihi hurufnya aja. Itu bagian daripada khusyuk. Fayam bagi takalluful hudur. Jadi jasidin salayaknya bebani hati itu menghadirkan hati. Dibebani. Kayak apa dibebani? Kita semua gini benar. Allahu Akbar. Kan dianjurkan melihat tempat sujud. Kadang-kadang kita cangang ke atas, cangang ke pinggir. Nah gitu nah. Jadi begitu kita lengah, boleh akan pulang. Kita kada ingat, boleh akan pulang. Itu namanya takalluful hudur. Bebani diri kita untuk menghadirkan hati. Ulama tafallata minhu a'adahu wa talabahu. Setiap kali kita menoleh berpaling, boleh pulang jasidin. Kada sadar, sadarakan pulang. Nah itu takalluful hudur. Kita bebani hati kita ini untuk selalu hadir. Lengah hadirkan, lengah gulikakan. Itu takalluful hudur. Fayakunul hudur fi kulli shalah. Maka munya kawa ujasidin. Hati itu hadir dalam setiap salat. Fa illam yastati ada kawa jua misalnya. Dasar lalai jua sembahyang, layau jua sembahyang. Fa illam yastati fa fi salasati mawadi'in kama qala ba'duhum. Kalau kita kada kawajua menghadirkan hati, hendak khusyuk kada kawajua, paling kahada benar ujar ulama pada 3 tempat. Nah ini menurut ulama adalah paling kahada benar pada 3 tempat. Di mana itu inda qauli wajjahtu wajhi. Nah, jadi ketika kita membaca wajjahtu wajhi lilladzi fataras samawati wal ardh hanifan musliman wa ma ana minal musyrikin. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Nah, barang di situ jar ulama satu. Yang kedua ketika kita mengucapkan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepadamu lah ya Allah kami menyembah dan hanya kepadamu lah ya Allah kami mohon pertolongan. Nah itu punya kawat jurang pun kada kawat tadi teh. Kita kada kawat saben rakaat kada kawat. Barang di 3 tempat nih. Ketika membaca wajah tadi kita Allahu Akbar wajjahtu wajhiya lilladzi. Nah, ada orang bertakun baik. Kenapa aja ada nang ini wajah tuh, ada nang langsung wajah tuh. Nah, kalau ini wajah tuh itu karena itu bacaan doa, boleh orang menambahinya dengan ini. Kalau nang langsung wajah tuh wajihiyah itu bunyi hadis. Hadisnya diriwayatkan oleh Muslim. Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. Itu sebuting doa iftitah hadis diriwayatkan oleh Muslim. Lalu hadis yang kedua wajjahtu wajhiya lilladzi fataras sama. Nah, fataras sama jangan patara. Fa to jangan fa ta. Nah, bulan kau itu baik. Fataras samawati wal ard hanifan musliman wa ma ana minal musyrikin. Jangan tepu huruf musyrikin lawan muslimin. Nya bisa tepu huruf baik. Hanifan musliman wa ma ana minal muslimin. Ya.
Hanif. Hanif itu artinya ajaran Nabi Ibrahim itu Hanif. Hanif itu lurus. Sebenarnya arti Hanif itu condong. Nah, ini bahasa Arab baik. Hanif itu artinya condong, miring. Orang itu dikatakan al-hanfu. Hanfu itu artinya orang berjalan miring sebelah. Itu hanfu kina. Nah, minta maaf lah. Kan ada orang batis panjang sebelah. Tuh kada lurus berjalan kayak pasti miring kina. Nah, berjalan miring. Kayak orang sakit batis kan. Nang sahabat batis ini kada kuat bata baba berjejak tepat itu. Lalu sih berjalan miring. Nah, itu al-hanfu namanya. Ajaran Nabi Ibrahim ini ajaran miring. Kenapa miring? Zaman sidin itu orang sekampungan menyembah berhala. No, sekampungan menyembah berhala. Maka yang kelihatan miring itu siapa? Ajaran Nabi Ibrahim. Bila orang mau pati ada Nabi Ibrahim itu kada sesuai dengan apa orang lurus, sidin miring. Nah, cuma miringnya sidin di sini miring, condong daripada ajaran-ajaran yang sesat. Artinya kada mumpati ajaran yang sesat. Coba pianlah. Nah kayak orang sekampungan karena nak sumbahyangnya, pian nang sumbahyang tuh jalan orang tuh miring lain pada kita gitu. Nah itu hanfu naranya. Lalu diartikan ulama hanif itu artinya lalu lurus. Ajaran sini itu ajaran nang lurus. Gitu nah. Asal katanya al hanfu itu orang yang berjalan miring. Karena artinya condong. Masuk miring tadi malah ini pada orang ajaran sidin menyembah Allah, orang pada waktu zaman Namrud menyembah patung, makanya dikatakan hanif. Nah jadi hanifan muslimah wa ma ana minal musyrikin. Ulun ini ya Allah bukan golongan daripada orang-orang musyrik. Namun kita tepat huruf pembaca ulun ini ya Allah hanifan muslimah wa ma ana minal muslimin. Ulun ini bukan tergolong orang-orang muslim, berarti orang musyrik. Itu hati-hati tapa huruf ay. Karena apa lu lancak aja kekanakan tapa hurufnya di situ. Hanifan muslimah wa ma ana minal muslimin. Tapa huruf musyrikin. Nah itu. Nah itulah kalau kita menghafal kada paham arti, lawan menghafal paham arti itu beda. Nah itu. Nah jadi beban bilanya kada kawajar wajjahtu suting nang dina HP nih baca nak wajjahtu wajhiya lilladzi fataras sama. Nang kedua iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, hanya kepada mulah kami ya Allah menyembah dan hanya kepada mulah kami ya Allah mohon pertolongan. Wati di situ. Nang ketiga inda qauli assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Ini ucapan salam kepada salam atas kamu wahai Nabi Muhammad dan curahan rahmat dan barakat. Wa barakatuh, jangan berkatuh. Bila wa barakatuh itu kata tunggal, wa barakatuh itu kata jamak. Barakatun barakatani barakatun. Nah gitu katanya baik. Barakatun satu berkat, barakatani dua berkat, barakatun barakat berkat. Jadi assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Jangan wa barakatuh. Wa barakatuh itu satu berkah aja artinya. Wa barakat banyak-banyak berkah. Nah itu. Jadi tiga ini kata ulama. Belum ulangi, kalau kita kada kau menghadirkan hati saban rakaat, ini ulama di sini ketika membaca wajah tu, nah, wajah tu hendak ini wajah tu dua. Kemudian yang kedua iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kan ceritanya ini kalau nang assalamu alayka ayyuhan nabiyyu. Itu ceritanya kemarin kita bahas dalam tafsir Qurtubi ayat nang amanar rasulu bima unzila ilaihi mir rabbi wal mu'minun. Nah itu sudah kita bahas itu. Jadi ucapan salam ini menurut kisah di tafsir Qurtubi salamnya Nabi Muhammad, salamnya Allah kepada Nabi Muhammad. Ketika Isra Mi'raj, malaikat Jibril sudah sampai ke langit paling ujung. Lalu ujar Jibril, ya Rasulullah, untuk ke Sidratil Muntaha tidak seorang pun makhluk Allah yang bisa sampai ke sana kecuali engkau ya Rasulullah.
Lalu Nabi ke Sidratil Muntaha. Jibril bertahan hingga langit ke-7 aja. Nah ketika di Sidratil Muntaha, Jibril memberikan isyarat, artinya kepada Rasulullah hendaklah mengucapkan salam. Jangan jakanya kita baca tasyahud itu at-tahiyyatul mubarakatus salawatut thayyibatu lillah. Tahiyat, as-salawat, al-barakat lillah. Semuanya itu untuk Allah. Nah ini salamnya Nabi Muhammad kepada Allah. Lalu dijawab oleh Allah. Apa ajar Allah? Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Ini salamnya Allah kepada Nabi Muhammad. Jadi ada ulama dulu, baik ulama di Yaman. Sidin setiap sembahyang itu membaca Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Sidin langsung menjawab, Nabi Muhammad langsung menjawab. Ini ada ulama yang sampai memiliki kelebihan dan karomahnya luar biasa di Yaman. Setiap sidin itu bahari, ulama bahari benar, lain ulama ini ulama bahari benar. Jadi sidin setiap semua itu Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Langsung Nabi itu menjawab salam itu, Pak. Nah, itu ulama yang luar biasa. Kita kadang kawal ulangi 20 kali kadang berbunyi-bunyi, Pak. Kada ada dapat tanggapan itu. Cuma Nabi mendengar, Nabi menjawab. Dalam hadis dikatakan ujar Nabi, innalil malaikati, sesungguhnya innalillahi malaikatan, sesungguhnya baginda Allah itu memiliki malaikat. Narannya itu malaikat, jakanya bahasa kita itu malaikat nangka 7 patroli keliling dunia. Siapa yang mengucapkan salawat dan salam kepada Nabi, langsung disampaikan kepada Rasulullah SAW. Allah memberikan kesempatan kepada Nabi untuk menjawab salam orang itu. Nah, cuma ada orang yang melebihi daripada manusia biasa sampai mendengar ucapan Rasulullah SAW tersebut. Mungkin kita kada makamnya baik, mungkin kita kada makamnya kada kawa. Barang kita menghadirkan hati, Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Kita ucapkan salam kepada Nabi. Nah, di tiga ini ujar ulama, kalau kita kada kawa menghadirkan hati setiap kali sembahyang. Faidatun qala al-Imamul Ghazali rahimahullahu taala. Imam Ghazali menyatakan al-muhafazatu 'ala sholati takunu bi salasati asya. Memelihara sembahyang itu di Imam Ghazali terletak pada 3 bagian. Yang pertama isbagul wudu, sempurnakan wudu. Nah, wudu sempurnakan. Bujur-bujur kita berwudu, juga sudah kita bahas. Arti isbag itu menyempurnakan. Makna menyempurnakan itu artinya jangan meninggalkan yang sunat-sunatnya, lawan melaksanakan adab daripada wudu. Itu isbagul wudu. Makanya hadis Nabi, orang yang menyempurnakan wudu setelah itu membaca asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sampai di situ aja nah bacaannya Pak Ai. Bacaan sesudah wudu nih. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Hadis riwayat Muslim kalau kada salah. Allah bukakan 8 pintu surga. Silahkan dia masuk dari pintu mana yang dia inginkan. Tapi bau wudunya, nang sunat-sunat jangan ditinggalkan. Adab-adab wudunya jangan ditinggalkan. Apalagi nang rukun nang rukun-rukunnya. Nah itu. Makanya basuh kepala itu mau hendak ala sunnah Nabi ini pena. Basuh kepala tuh menang kayak ini juga sah dari segi sahnya. Kalau pian handakna hadis Nabi itu kina. Nah, dia sudah Utsman aku bau sebagaimana Rasulullah basuh kepala tuh baik. Nah, buli akan pulang. Nah, misalnya 3 kali. Atau sekali aja. Nah, hanya basuh kali enggak. Nah, kita kata. Nah ini jar Nabi sinarnya sini saya kena tengkit kalau nak sebagian nih no. Nah ini sebagian mau bersinar hari kiamat. Nah itu sunnah kita nang kayak itu. Makanya jadi Imam Syafi'i dalam fikih Syafi'iyah wa yusannu mas'u jami'i ra'sihi, sunnat kita mengusap kepala sebagian. Secara hukum sahaja nak ini, misalnya kalau rupiah nak
Boleh Pak, sah-sah. Cuma pangpian umai. Kon lah di sini aja nah, nang putihnya. Nang lainnya hilang. Maksudnya itu kada bersinar gitu nah. Itu. Jadi sunatnya nang kayak itu, musab kepala itu. Nah itu sunnah itu isbagul wudu namanya menyempurnakan wudu. Kemudian yang kedua al-iktsaru minal ad'iyati fi salati kulliha, banyaki berdoa ujar sidin dalam salat itu. Salat itu buju-buju berdoanya, makanya dulu lah kita ini kadang-kadang kayak memantapi doa sesudah sembahyang. Baguslah, mantap. Cuma jangan kita lalaikan sembahyang berdoa, nah berdoa di dalam sembahyang seperti membacakan duduk di antara dua sujud. Nah, apa bacanya Pak? Rabbighfirli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni. Itu wahdini wa'afini wa'fu anni. Itu punya kau bagagamat baca dulu. Mantap. Rabbighfirli, ya Allah ampuni ulut. Rabbighfirli warhamni. Nah itu bujur-bujur. Kita kata Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kenapa? Tasyahud akhir tuh doa pulang tuh. Allahumma gfirli ma qaddamtu wa ma akhartu wa ma asrartu wa ma a'lantu wa ma asraftu wa ma anta a'lam bihi minni. Antal muqaddim wa antal muakhir, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Doanya itulah dimantapi baik. Makanya dari ulama al-iktsaru minal adiyah fi salatihi kulliha, banyak berdoa. Doa di dalam salat itu lebih dahsyat. Kita kadang-kadang waktu sembahyang baca doanya, bacanya bebarang aja. Limbah sembahyang doanya anduh sidin. Kada tersalah itu bagus. Alangkah lebih bagusnya waktu berdoa di dalam sembahyang. Itu justru jenazah itu. Dan Nabi menyatakan akhlisu du'aakum fa innahul an yus'al. Ujar Nabi, ikhlaskan buju-buju berdoa lawan nang si matina, ini akan ditanya. Nanti maksud di situ waktu kita membaca doa ketika nang Allahu Akbar, Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu. Itu. Allahumma la tahrimna ajra wala taftinna ba'dahu. Ikhlaskan bujur-bujur. Ibaratnya Pak, walaupun sidin assalamualaikum warahmatullah, assalamualaikum warahmatullah, tapi doanya sudah ikhlas pula. Ayo angkat lagi ke depan, kenapa lagi? Daripada kita Allahu Akbar, Allahumma terima kasih. Mancap benar, limbahnya tuntungnya maka berdoa nah. Ini kadang-kadang doanya nang macam-macam keluar. Itu. Kadang-kadang julun itu sedikit banyaknya tuh ada juga gangguan jiwa Pak. Masuk gangguan jiwa Pak. Ada ikhlasnya ada. Itu nah. Mantap benar dopian tuh Pak Haji di mana dapat? Itu Bang Jasidin ada kitabnya. Datang ke rumah Jasidin. Nah, itu sudah lain. Perasaan tuh baca doa tuh. Doa senyum tengah orang banyak panjang lebar. Iba beda sholat hendak benar. Sampai nama amil akadina mulai nah tajak sini tajak pulang keduanya luruh keduanya kada dapat lagi mangkat. Kamu panjangan doa sidin. Taqallubul udun. Nah ini ujar Imam Ghazali 3 itu. Yang selanjutnya at-tazayyunu wa tajammulu fiha, punya kau sembahyang tu berhias-hias berbungas-bungas. Nah ini Pak. Ulun ni minta maaf kada pemamalakan lagi nah. Lubusul imamah, punya kau bolang sembahyang. Nah bolang. Ulun bolang seming itu baik, cuma seming serongan aja. Seming tak malam bolang dulu, nah set bolang. Cuma kalau ke sini lu kuliah bolang gitu nah. Belum siap lagi. Rasa kada pas lagi bolang tuh. Karena kada pas bolangnya kada pang. Maksudnya itu ya ulunnya kada terbiasa gitu nah. Jadi punya kau seming itu bolang. Nah punya kau saban ke masjid maghrib nih bisa nak bobolan seberatan sunat Pak. Jangan pernah lain menyunat walai. Kada wujud ni ketugian. Pian kurang-kurang bisa kali pinando nih nak bobolang-bolang. Wajar siapa nih guru mana? Nah, misalnya kawan biasa juga bobolang. Lubusul imamah. Nah makanya kan kita salut Pak, wujud kita salut kayak jamaah tablik tuh. Pian coba sembahyang di Al-Ihsan di kandung
Guru Lutfi almarhum Allah yarham. Itu boleh dikatakan 60% bebolang. Nggak bebolang seberatan. Sunnah. Nah itu. Ulun pun insya Allah bebolang Pak, cuma di rumah aja sembahyangan yang bebolang tuh. Kalau ke masjid belum bebolang lagi kita. Karena belum bebolang karena ada nama nagur Pak jilah jar. Nah ini itu terbenar di pinggir itu nah. Mental ulun kada kuat udah banyak ditagur orang ya kalau. Nah, sunat bebolang. Ulun pernah Pak kejadian pian lah. Gentar joy metung bebolang nih pian. Ulun kuliah subuh. Nah. Jadi pas datang tuh orang sudah menyunat. Pak, junut bolang sini gono benar baik. Kayak bolang kurus kumpul dan gaya bolang kurus kumpul. Jadi ulun inilah jelun lah. Mana kaum tuh kaum? Kapan kaum? Om siapa kuliah subuh nih? Pian. Bujur-bujur aja nah julun. Ada bujur pian. Guru tuh Pak. Oh tuh lain guru. Sini bebolang benar gonol aja Pak. Halo gentar ya ulun Pak. Han. Nah bebolang Pak. Bagus sunat bebolang. Yang punya kada kau turun di tengah orang banyak barang di rumah bebolang. Nah itu. Malilitnya nang kayak apa? Ya sadang pang ijazah bebolang ini berapa guru sudah Pak? Di Mekah kemarin bisa juga. Kemudian dolan Syekh Yusuf Muhyiddin Al-Hasani, Sidin Habib keturunan dari Al-Hasani berijazah juga. Cuma sampai ini kata pakai gitu nah. Ini sunat. Jadi sunatnya at-tajayyun wa tajammul fiha. Sunat kita berhias-hias dan berbungas-bungas waktu sembahyang. Nah itu. Akhirnya kayak apa kau bolangnya lilitnya nang kayak apa asal belilit aja dulu gitu nah. Lah. Mau hendak mantap belajar tuh datang ke bagian jemaah tablik baik bagus-bagus bolangnya. Halus berbolang mau aipian. Bagus-bagus. Lu busur rida namanya kau pakai selendang. Namun selendang kemana-mana. Nah ini selendang. Nah ini sunat lubsul rida. Lubsul jubbah, nah jubbah. Nah ini memang pakaian tuan guru pang pelah. Jadi pernah kejadian waktu di Arab, di Arab. Sidin golol bolang. Di Arab nih kasih di Arab kada di Indonesia ada di Arab. Jadi orang Arab toh nang bebolang tuh suruh baca kitab. Sakanya kada bisa. Bolang singgonolan disuruh baca kitab. Jadi sangit Sidin. Ya Sidin karena bolang nih Kak, aku bisa baca kitab ya Sidin. Nih lihat di sini. Tuh panggil keledai itu, bawa keledai sini, tangkap keledai, bawa sini, andak Sidin, sorban sini keledai, suruh keledai baca kitab bisa aja Sidin. Nah, mun keledai kada bisa sama ya aku juga aja Sidin. Jadi jangan memandang bolangnya gitu nah. Orang berbolang tuh karena mengikuti sunnah Nabi. Sunnat berbolang. Waktu sembahyang Pak. Waktu sembahyang. Mun ke warung jangan berbolang pian. Karena gratis. Bujur kalau ada kan. Kalau bisa pepatuhan kawan hidung mancung Pak. Mau kayak Arab. Jadi kayak bagiannya beb di bagiannya. Harus seberatan ke kawanan pare makan. Padahal kan dah Habib pada orang biasa cuma kayak bagiannya beb. Gitu. Ya orang kita tuh sedikit ya kayak apa lah gitu nah. Lubsul khatim, sunat bautas waktu sembahyang. Nah, bautas. Lah. Bautas itu sunatnya di sini, Pak. Jangan kalimanya, Pak. Itu bisa berjualan nang kalimanya itu. Ini di sini ada Subarjat, ada Yakut, ini ada gitu nah. Kan ini saja kan. Makanya rukun Islam itu ada 5 di sini. Sehanya utas ini macam-macam warnanya. Mana melihatnya jajannya ini berjualan utas ini. Jadi sini sambil berdakwah sambil bisnis gitu nama. Atau sunat baik kita botas di sini nah. Utasnya. Nih. Mana botas di sini dah. Nah sunatnya yang mau di sini kada Bapak di sini nah sunatnya. Ulun bisa utas dua itu cuma kada ulun ini kada hobi utas ini Bang. Bukan berarti menangkal kada. Memang bagus botas. At-tatayyubu pakai minyak wangi. Nah itu sunat lah. Biar minyak wangi nang kayak apa kah? Nah itu sunat. Jangan minyak angin, itu minyak kayu putih. Minta maaf tuh biasanya ini kai ini nah. Ke masjid bawa minyak kayu putih. Oh, kadang-kadang bawa minyak apa sapokan sidin kamu Nah.
Kita nyamannya tertawaan Pak Ai, kita belum tuha. Kena kam tu ai janine merasa aja. Kan. Orang tua ada sabujur Pak Ai, nah sini kan bilang kayak putih, no, wah sini no, di sini masuk angin Pak sini nya kalau barang Tuhan narannya Pak Ai, kadang kau keanginan batuk tuh barang Tuhan. Nah itu. Jadi sampai ke masjid sini membawa minyak, ada nang balsam bawa sini, nang banget lagi tuh GPU. Jurang ini bawa urutan kan di masjid apa? Nang di pinggirin, nang kasihan mencium itu lah karena bakantut aja sini karena tahan mencium nang kayak itu enggak. Jadi jangan bawa itu baiklah, punya kau jangan. Ayyusalliya ila sutratin. Nah, sumbayang itu punya kau ada sutra. Ini sutra nanti amparan. Kalau kada sutra, barang sorban dulu sutra. Itu pembatas antara kita dengan orang nang kita orang nang lewat nanti. Mas'alatus sutrah. Ini kebanyakan benar, sudah cukup baiklah sampai di sini kan dulu. Ini ada minta tadi apa? Tahlil, minta baca Yasin ya. Kita ikhlas membaca Yasin buat almarhum Haji Syahran bin Darjat dan Muhammad Erni bin Syahran. Ini saja lu kita cukupkan berelaan. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Yasin wal Qur'anil hakim innaka laminal mursalin ala siratin mustaqim tanzilal azizir rahim litunzira qauman ma unzira aba'uhum fahum ghafilun laqad haqqal qawlu ala aktharihim fahum la yu'minun inna ja'alna fi a'naqihim aghlalan fa hiya ila al-azqani fahum muqmahun wa ja'alna min bayni aydihim saddan wa min khalfihim saddan fa aghshaynahum fahum la yubsirun وسواء عليهم أنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون إنما تنذر من اتبع الذكر وخشي الرحمن بالغيب فبشره بمغفرة وأجر كريم إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم وكل شيء أحصيناه في إمام مبين واضرب لهم مثلا أصحاب القرية إذ جاءها المرسلون إذ أرسلنا إليهم اثنين فكذبوهما فعززنا بالثالث